Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang materi yaitu hak asasi manusia dengan beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri Luki Izati, kemudian ada teman saya Bilqis Lailatul, kemudian ada Muhammad Bagus dan Salma Fitria. Pertama yaitu pengertian hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak manusia tersebut lahir dan berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap manusia wajib menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan golongan, status, maupun jabatan. Kemudian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan pada manusia untuk membentuk kehidupannya sesuai dengan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Kemudian secara yuridis, hak asasi manusia itu diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian menurut pasal di atas, makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diberikan hak untuk menjalani kehidupannya serta berkewajiban memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan manusia. Pendidikan merupakan hak asasi sebagai sarana untuk merealisasi hak-hak asasi lainnya. Hak asasi yang berkaitan dengan pendidikan terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang atau manusia berhak memperoleh pendidikan untuk mencerdaskan serta mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama, periode 1908 sampai 1945. Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh bangsa Indonesia, terutama sejak tahun 1908, lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa atau nation state melalui berbagai tulisan dalam suatu majalah Goero Desa. Konsep HAM yang mengemukakan adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri, the rights of self-determination. Namun, HAM bidang sipil seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan, konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan oleh Budi Utomo. Supomo mengemukakan bahwa HAM berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik yang menempatkan warga negara berhadapan dengan negara. Dan karena itu, paham HAM tidak sesuai dengan ide integralistik dari bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu periode 1950 sampai 1959. Meskipun usia RIS relatif singkat, yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, namun baik sistem kepartaian multipartai maupun sistem pemerintahan parlementer yang dirancangkan pada kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945 itu masih berlanjut. Kedua sistem yang menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi liberal atau parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bahkan pada periode ini, suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun
aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan menikmati bulan madu. Selanjutnya, periode ketiga yaitu tahun 1959 sampai 1966. Slide selanjutnya. Memasuki periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol atau kendali presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasan ataupun menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan sehingga mengalami kemunduran sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa demokrasi parlementer. Yang keempat, periode tahun 1966 sampai 1998. Selanjutnya, pemberontakan G3US PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan situasi chaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali pada situasi dan keadaan di mana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elit kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk barat. Pada saat yang sama, Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan pembangunan sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM. Pada pihak lain, masyarakat umumnya diwakili LSM dan kalangan akademisi berpandangan bahwa HAM adalah universal. Keadaan minimal penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1998 yang ditandai oleh turunnya Soeharto sebagai presiden. Periode 1966 sampai 1998 ini secara garis besar memiliki karakteristik tahapan berikut. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan represi dan pembentukan jaringan. Yang kedua tahapan penyangkalan. Yang ketiga tahapan konsesi taktis. Dan yang terakhir tahapan penentuan. Di Indonesia membutuhkan landasan yang kuat. Dengan perubahan konstitusi Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan hak asasi di Indonesia. Para ahli hukum melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950 lebih menunjang jaminan hak asasi manusia daripada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini, beberapa konstitusi yang telah diterapkan di usia daripada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini, beberapa konstitusi yang telah diterapkan di Indonesia menunjukkan adanya sikap maju mundur terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Manusia bertugas menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida
Kejahatan terhadap kemanusiaan ini merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai dari serangan yang meluas berupa pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan dan lainnya. Dapat dilihat bahwa kurang memadai landasan yang kuat untuk dijadikan jaminan HAM dapat memunculkan rasa kekhawatiran tentang banyaknya kasus pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap ada. Walaupun tidak ada jaminan bahwa landasan yang kuat tersebut dapat meniadakan pelanggaran terhadap HAM. Amnesty Internasional mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang terbebas dari persoalan dan pelanggaran HAM. Beberapa hal yang kurang tepat diterapkan di Indonesia adalah bentuk pemahaman dan kesadaran menghormati nilai-nilai pada hak asasi manusia. Indonesia sering terjebak pada persoalan ukuran. Pelanggaran yang ada pada hak asasi manusia diukur secara kuantitatif atas dasar ukuran jumlah korban, tingkat tindakan, dan cara pelanggaran itu, serta pelaku dalam pelanggaran tersebut. Ini artinya kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia cenderung disorot dengan ditangani lebih dalam atau serius dengan jika jumlah korban, tindak pelanggaran dan pelakunya terkategori berat serta layak dimuat pada media massa. Hal tersebut tentunya berkaitan juga dengan tolak ukur media dalam memuat kasus pelanggaran tersebut. Seharusnya pelanggaran hak asasi manusia harus dipandang sebagai sesuatu yang serius dan harus diperbaiki. Karena dengan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia tersebut akan dapat menimbulkan caution of condition dan dapat meningkatkan secara terus-menerus dan dapat mengakibatkan kesadaran akan pelanggaran HAM tersebut datang terlambat. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 8.